menjelaskan mengenai asal-usul nenek moyang Indonesia. Saya Naila Nasyatakira sebagai moderator. Di sebelah kanan saya ada Galva Khairunisa, sebelah kiri saya ada Amelia Cynthia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asal-usul nenek moyang Indonesia sebelum mengenal tulisan. Istilah sebelum mengenal tulisan disebut dengan praaksara, yang artinya sebelum mengenal tulisan, tetapi mereka sudah sampai ke hasil kebudayaan. Sedangkan prasejarah artinya sebelum mengenal sejarah. Secara metodologis, kita dapat mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan dengan menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti tentang jejak fisik seperti monumen, candi, dan lempeng artefak. Sedangkan ilmu geologi yakni ilmu yang mengkaji tentang usia bumi, dan ilmu biologi adalah ilmu yang mengkaji keragaman hayati. Mesir mengakhiri zaman praaksara sekitar tahun 300 sebelum Masehi, sedangkan di Indonesia sekitar baru abad ke-5 Masehi. Mengapa demikian? Karena pada masa itu bangsa Mesir termasuk bangsa yang berkembang akan ilmu teknologi. Ini saya akan menjelaskan terbentuknya kepulauan di Indonesia. Proses evaluasi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu 1. Azoikum. Azoikum yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. 2. Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. 3. Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. 4. Neozoikum, yaitu zaman purba baru. Menunjukkan pada tarik bumi di atas, sejarah di Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit sebelum bumi didami manusia. Kepulauan ini hanya diisi tumbuhan flora dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Alam juga harus menjalani evaluasi terus-menerus untuk menemukan keseimbangan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi alam dan iklim, sehingga makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang biak mengikuti seleksi alam. Gugusan kepulauan atau wilayah maritim seperti yang kita temukan sekarang ini terletak di antara dua benua dan dua samudera, antara benua Asia dan di utara dan Australia di selatan, antara Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Faktor letak ini memainkan para strategi sejak zaman kuno sampai sekarang. Namun sebelum ini marilah kita sebentar berkenalan dengan kondisi alamnya, terutama unsur-unsur geologi atau unsur-unsurnya geodinamika yang sangat berperan dan membentuk kepulauan Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenal manusia purba. Manusia purba atau manusia prasejarah adalah jenis manusia yang hidup pada zaman sebelum mengenal tulisan. Prehistoric people atau manusia prasejarah ini diyakini hidup sejak 4 juta tahun yang lalu. Salah satu ciri manusia yang hidup pada zaman purba adalah memiliki volume otak yang lebih besar dibanding manusia modern saat ini. Ada 4 jenis manusia purba pada masa itu. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus adalah manusia prasejarah terbesar dan tertua di Indonesia. Ciri-cirinya: tinggi badan 165 cm sampai dengan 180 cm, berbadan tegap, volume otak 900 cc, bentuk kening menonjol dan tebal, melintang sepanjang penipis. 2. Pithecanthropus erectus. Fosil manusia purba ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil Pithecanthropus erectus yang memiliki arti manusia berjalan tegak ini ditemukan oleh Eugene Dubois, pemimpin tim menemukan fosil tengkoraknya di Trinil, Ngawi pada tahun 1891. Ciri-cirinya: bentuk tengkorak memiliki tonjolan kening yang tebal, berhidung lebar, dengan tulang pipi kuat dan menonjol, tinggi badan 165 cm sampai dengan 180 cm, memakan daging dan tumbuhan, memiliki rahang bawah yang kuat, tulang pipi tebal.